bagaimana cara kita atau apa yang dapat kita lakukan untuk menyadarkan orang yang sering datang ke dukun, dan sebenarnya mengapa ya orang-orang yang sudah apa namanya punya ikatan, ya, istilahnya seperti itu, sudah langganan ke dukun ini, mereka ini susah untuk lepas dari dukun. Sebenarnya apa yang menyebabkan itu, dan agar ketika kita tahu alasannya apa itu, kita bisa mudah ya untuk menyadarkan orang yang sering datang ke dukun. Ya, tafadhol. Ya, jadi seperti ini. Jadi memang lagi-lagi masalah nuansa keilmuan sangat penting. Jadi memang orang kalau sudah mindset berpikirnya salah, itu orang yang kecenderungannya senang ke dukun sejak awal, itu nanti masalah kecil, besar, setengah besar itu selalu dibawa ke dukun. Kita sering menjumpai orang seperti itu, bahkan kayaknya hidup itu banyak secara keuangan finansial itu kayaknya cuma ngurusi dukun saja. Kenapa ya? Karena tadi lagi-lagi pemahamannya tentang Islam sangat-sangat kurang. Nah, untuk menyadarkan masyarakat kita atau saudara kita yang memang senang ke dukun itu, ya kita harus kadang yang jelas pertama kita doakan, kita cerahkan dengan diskusi dan sebagainya, dengan ngaji dan sebagainya. Coba kalau Bapak ke dukun, apa yang dirasakan? Jadi jawabannya, yang masih sering ke dukun. Nah, makanya apa? Artinya itu bukan solusi. Bukan solusi. Ya. Jadi bukan solusi. Jadi orang yang sudah pernah ke dukun, nanti kecenderung dikit-dikit dukun. Mau buka ini ke dukun. Mau anaknya kuliah ke dukun. Supaya diterima ke dukun. Pulpennya dikasih apa. Waduh, pokoknya semuanya. Itu. Terus ditunjukkan tentang tentang ketauhidan. Jadi bahwa kalau kita sebagai muslim, ya, kalau sholatnya walaupun sudah lumayan bagus, mungkin sedekahnya bagus dan sebagainya, bahkan sudah haji dan umroh, tetapi kalau kita bersentuhan ya, dengan sesuatu yang bernuansa perdukunan, itu pahalanya bisa hapus, pahalanya bisa berkurang, bahkan cenderung terhapus karena datang kepada perdukunan. Karena apa? Pada waktu orang ke perdukunan itu, yang pertama dia sendiri sudah terlalu mengkultuskan yang mengobati. Nah, kalau kita di ruqyah tidak, kita setiap menangani kasus mesti orang yang kita ruqyah, kita ajak untuk meningkatkan sholatnya. Ya, kemudian kalau belum nutup aurat, kita anjurkan untuk nutup aurat. Kita anjurkan untuk sedekah. Kita anjurkan untuk birrul walidain. Kenapa? Karena pada hakikatnya bahwa musibah-musibah itu yang mengenai kita, itu adalah karena dosa. Kalau dia masih bersentuhan dengan riba, kita ingatkan ya, bahwa riba itu tidak bagus dan sebagainya. Kita ambilkan contoh-contohnya di luar. Bagaimana ibu setelah pinjam di tempat riba, apa usaha ibu tambah maju? Jawabannya mesti, kok gak nyantol ya, tambah urip kok tambah ruwet ya. Nah, itu. Jadi kita memberikan pencerahan seperti itu. Kemudian kita ajari Kak juga, walaupun secara garis besar, ibu nanti coba ruqyah mandiri ya. Nah, kalau bikin air ruqyah, kita ajari. Sehingga orang pulang dari ruqyah itu, Ustadz ini ustadznya airnya yang bacakan doa Ustadz, udah sama saja doa saya dengan ibu, udah. Yang penting yakin. Jadi orang pada waktu pulang dari ruqyah itu kita cerdaskan, bukan kita bujuki. Kita nggak butuh orang itu ke kita lagi, enggak. Syukur-syukur 1-2 kali mereka sudah sembuh, Allah kasih kebaikan, terus kemudian enggak kesini lagi, kemudian bisa ruqyah mandiri. Terus kita tunjukkan juga fakta di lapangan. Orang yang cenderung sering datang ke dukun paranormal, hidupnya pasti ya 100% pasti tidak berkah.
Walaupun mungkin secara materi kayaknya berlebih, pasti tidak berkah. Belum lagi dampak kepada istrinya, belum lagi dampaknya nanti ke anak cucunya yang tidak tahu menahu. Jadi yang kita lakukan sekarang nanti jangan dikira hanya kita saja yang kena imbasnya. Ternyata dosa-dosa itu, kesyirikan-kesyirikan seperti itu juga bisa ngefek ke anak cucu kita yang tidak tahu menahu. Walaupun tetap Allah itu maha adil. Karena fakta di lapangan pada waktu yang nangani sering ada anak tertentu, orang tertentu kok hidupnya ternyata memang di keluarganya sering datang ke dukun. Jadi seperti ini. Jadi pada waktu kita tunjukkan bahayanya secara akidah, terus secara finansial, terus fakta di lapangan bagaimana faktanya. Insya Allah mudah-mudahan orang-orang yang kita kasih tahu seperti ini diberi hidayah oleh Allah. Jadi lagi-lagi tetap hidayah nanti kembalinya adalah kembali kepada Allah. Yang penting kita sudah menyampaikan, Robbi ini qad balagtu, ya Allah aku sudah sampaikan. Seperti itu. Tapi dengan jalan yang baik pula. Jadi dengan lembut, santun, gitu. Bukan dalam rangka mencaci maki gitu. Tidak. Wallahu a'lam. Rabbu qarribna wa barikna lina'mal salihan fi yadayya risalatu at-taghyir